Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Lydia Saputri dari Prodi D3 Gizi TK1A. Baiklah, di video kali ini Juwita akan membahas tentang sistem rujuk dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan strategis sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu yang pertama, pemerataan pelayanan kesehatan untuk memastikan setiap individu memperoleh akses layanan sesuai kebutuhan. Yang kedua, efisiensi pelayanan untuk menghindari penumpukan pasien di fasilitas rujuk tingkat lanjut. Yang ketiga, kontinuitas pelayanan untuk menjamin pasien mendapatkan perawatan kesinambungan dari tingkat dasar hingga lanjut. Yang keempat, mutu layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui kolaborasi antar fasilitas kesehatan. Yang kelima, pemanfaatan optimal sumber daya untuk menyesuaikan kasus dengan kompetensi tenaga kesehatan dalam sarana prasarana yang tersedia. Yang keenam yaitu dukungan sistem JKN untuk memperkuat program jasmani kesehatan nasional agar lebih efektif dan berkeadilan. Nah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis rujukan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu vertikal naik. Pengertiannya, rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat lebih rendah ke tingkat lebih tinggi. Contoh kasusnya, pasien dengan komplikasi hipertensi dirujuk dari puskesmas ke RSUD. Yang kedua yaitu vertikal turun. Pengertiannya, rujukan dari fasilitas kesehatan lebih tinggi ke tingkat lebih rendah untuk perawatan lanjut. Contoh kasus, pasien pasca operasi jantung di RS rujukan dirujuk balik ke puskesmas untuk kontrol rutin. Yang ketiga yaitu horizontal. Pengertiannya, rujukan antara fasilitas pada tingkat yang sama. Contoh kasus, pasien dirujuk dari satu puskesmas ke puskesmas lain yang memiliki layanan gizi. Yang keempat, rujuk balik. Pengertiannya, pasien yang sudah tertangani di fasilitas rujukan dikembalikan ke vaskes awal untuk pemantauan. Contoh kasusnya, pasien diabetes yang stabil dirujuk balik ke puskesmas untuk kontrol gula darah. Yang kelima yaitu parsial. Pengertiannya, rujukan sebagai tindakan atau pemeriksaan tertentu. Contoh kasus, pasien perlu di pemeriksaan laboratorium khusus di RS, lalu kembali ke puskesmas. Yang keenam yaitu rujukan UKM. Pengertiannya, rujukan layanan kesehatan masyarakat dari puskesmas ke instansi lain. Contoh kasus, puskesmas merujuk kasus gizi buruk ke dinas sosial untuk intervensi bantuan pangan. Baiklah, materi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang analisis peran tenaga gizi dalam sistem rujukan. Tenaga gizi memiliki peran penting dalam mendukung sistem rujukan, terutama pada pencegahan penyakit berbasis gizi dan tindak lanjut pasien kronis. Yang pertama, pencegahan penyakit berbasis gizi, yaitu melakukan screening gizi di puskesmas atau posyandu, memberikan edukasi gizi seimbang untuk mencegah stunting, obesitas, diabetes, dan hipertensi. Dan yang terakhir, menjadi konsultan dalam program gizi masyarakat. Yang kedua, tindak lanjut pasien kronis, yaitu memberikan terapi gizi media untuk pasien dengan diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal, dan kanker, memantau asupan dan status gizi pasien pasca rawat inap, dan mendukung rujukan balik pasien agar kepantauan diet tetap terjaga di layanan dasar. Dan yang ketiga yaitu kontribusi dalam sistem rujukan, yaitu menyusun catatan gizi yang jelas agar mudah ditindaklanjuti fasilitas rujukan, bekerja sama dengan dokter, perawat, dan ahli lain dalam tim multidisiplin, dan membantu kesinambungan pelayanan pasien, khususnya pada kasus gizi buruk dan penyakit kronis berbasis gizi. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan Indonesia.
Maaf sekiranya apabila saya ada salah pengucapan dalam menyampaikan pembahasan materi pada video kali ini. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.